Salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih hari ini kami berkesempatan lagi mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus tolong kami sehingga firman-Mu itu sungguh boleh menguatkan dan meneguhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Injil Lukas. Lukas pasal 2 ayat 37 sampai 38. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Demikian firman Tuhan, Lukas 2 ayat 37 bagian B sampai 38. Tema kita melayani dengan setia. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah dengan sukacita. Ibadah adalah pelayanan kepada Tuhan. Ibadah itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Pelayanan adalah bagian integral dari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dalam bagian ini kita melihat dan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Hana. Siapa Hana dan apa teladan yang kita bisa ikuti dari kehidupan Hana? Yang pertama kita lihat tentang pribadi Hana. Dalam Lukas 2 ayat 36 sampai 37 bagian A disebutkan, lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ya sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Nama Hana berasal dari kata Ibrani yang berarti kasih karunia. Sesuai dengan arti namanya, kita bisa melihat kasih karunia Allah pada Hana. Pertama, ia adalah seorang nabi perempuan atau disebut nabiah. Tidak banyak yang terpilih menjadi nabiah. Kedua, ia berasal dari suku Asher. Asher adalah salah satu suku utara Israel yang dahulu memberontak kepada Allah, yang kemudian terbawa ke dalam pembuangan ke Asyur. Banyak orang berpendapat bahwa 10 suku di utara telah terhilang. Akan tetapi Hana mendapat kasih karunia khusus dari Tuhan. Ketiga, usianya sudah 84 tahun. Dia sudah lanjut umur atau lansia dan juga seorang janda. Namun sekalipun seorang janda dalam waktu yang cukup lama, kehidupannya tidak menjadi pahit, tidak mengalami kepahitan atau bitter, tetapi dia tetap baik, bahkan lebih baik, better and more better. Saudara-saudara, kita sudah melihat pribadi Hana. Lalu kedua, bagaimana pelayanan Hana? Dalam Lukas 2 ayat 37b menyatakan bahwa dia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Istilah beribadah itu bisa diartikan dia melayani Allah. Hana tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dia memakai waktu sebanyak mungkin untuk melayani Tuhan, untuk membangun hubungan dengan Tuhan, baik dalam doa maupun berpuasa. Akhirnya dalam ayat 38 kita melihat Hana begitu bersyukur karena dia sudah melihat Yesus, berjumpa dengan Yesus, dan itulah perjumpaan pribadi yang mendatangkan sukacita besar di dalam hidupnya. Lalu ia kemudian berbicara tentang Yesus. Ketika dia sudah berjumpa dengan Yesus, lalu dia berbicara tentang Yesus atau bersaksi tentang Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dia bersaksi bukan hanya di Yerusalem, tetapi juga di kota kediamannya, yaitu kota Nazaret, di kampung halamannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan bisa memakai siapa saja
bahkan yang sudah lansia, yang sudah lanjut umur untuk melayani Dia. Menjadi tua tidak menjadi alasan untuk berhenti berdoa dan berpuasa. Menjadi tua tidak menjadi alasan saya tidak bisa melayani. Kesetiaan Hana menjadi teladan, karena dia memiliki iman, dia memiliki pengharapan akan berjumpa dengan Yesus. Dan memang hal itu tergenapi. Bagi orang percaya, semakin tua harus semakin bersemangat, karena waktunya semakin berkurang. Siapapun kita, apalagi orang yang masih muda, maka mari kita memberikan diri kita untuk melayani Dia, untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, ternyata kepuasan bukan soal kekuatan, tetapi kemauan melayani Tuhan. Hidup bermakna karena kita mengenal Tuhan, hidup di dalam Tuhan, lalu kita mau melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kami semangat dan kesetiaan untuk melayani seperti Hana. Tolong kami supaya kami sungguh-sungguh mensyukuri anugerah Tuhan, mensyukuri keselamatan yang Tuhan berikan dengan cara kami hidup menjadi alat Tuhan seumur kehidupan kami. Tuhan kuatkan dan teguhkan kami, dan Tuhan perlengkapi dan pakai kami menjadi alat di tangan-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Shalom.